nampakkan anakku, Sasa. Ayo Sasa, bangun Sasa. Kalian nampakkan. Dia adalah milikku. Dan malam ini, kamu lupa memberikan kepala-kepala ayam itu kepadaku. Aku butuh darah dan isi tubuh dari anakmu sebagai gantinya untuk pasukanku dan seluruh penjaga setiamu. Tapi lihat apa yang kamu dapat sekarang. Kamu akan menjadi tambah kaya raya. Dan saingan bisnismu sekarang sudah kalah. Sekarang, apa semua kekayaan dan kejayaan ini sudah puas untukmu? Aku pengen lebih kaya lagi. Kenapa kalian semua cepet banget tinggalin ibu saya? Mas, kenapa semua anak-anak aku matinya kayak begini? Apa yang terjadi sama Syasha? Kamu ketemu sama Syasha di mana, Mas? Diam kamu. Ini semua udah takdir. Aku juga pedih melihat Sasa seperti ini meninggalnya. Aku menemukan dia di dalam kamar sudah seperti ini. Bu, baru selang 2 bulan anaknya sudah meninggal lagi. Bu, kata yang mandiin jenazah, badannya itu dingin, udah gitu biru-biru, matanya nggak bisa ketutup. Udah baca-baca doa, baru matanya bisa ketutup. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya Bu meninggalnya? Jangan-jangan ini tumbal. Padahal di perjanjian Mas dengan si sang siluman ini nggak ada ya. Kalau mereka akan atau dia ini akan makan korban keluarga, nggak ada. Tidak ada, karena dalam perjanjian saya itu hanya melakukan persetubuhan, kemudian menyiapkan tumbal 10 kepala ayam. Kamu ngapain di situ? Hah? Sini. Bapak sudah bilang sama kamu. Jauhi gudang itu. Pak, sebenarnya di dalam apa sih? Kenapa Bapak nasihin ke kita? Kamu ini sudah mulai menantang Bapak ya? Adik-adik aku tuh meninggal. Kata orang matinya itu nggak wajar. Di sekolah aku diomongin terus. Kamu jangan dengerin omongan orang. Kamu ini anak orang kaya atau nggak? Mereka itu iri sama kamu. Kamu punya handphone baru, bisa beli apa aja. Sedangkan mereka nggak bisa beli apa-apa. Ayo masuk sana. Masuk. Bapak bawa banyak kepala ayam di dalam gudang, Bu. Aneh. Kemarin Ibu juga diserang sama ayam tanpa wajah di sini. Kenapa ayam ya, Bu? Udah kamu sekarang pergi ke kamar kamu, nanti biar Ibu yang periksa. Iya, Bu. Sebenarnya di dalam gudang ada apa ya? Aku intip aja deh. Nggak bisa dibuka. Tolong! Buka pintunya! Kalau kamu sudah bersama, kamu biarkan apapun yang terjadi denganmu. Budi, kamu kenapa, nak? Buka! Budi! 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 Kamu di mana, nak? Budi! Budi! Lalu yang terakhir Yak Sulung itu dia terjatuh ke dalam sumur di belakang rumah. Budi, jangan Budi. Budi! Ah! Budi! Kamu bertahan, sayang. Ambil ini embernya. Budi, Kamu ngapain? Budi, Mas. Budi nyemplung sumur. Iya, tapi dia sudah meninggal. Enggak, masih hidup. Kamu tolongin dia. Kenapa sih kamu
Kenapa kamu harus ambil semuanya? Semua anak-anak aku meninggal. Kenapa bukan aku saja ibunya? Aku tidak mau ditinggal mereka. Kamu yang kuat ya Tiara. Semua ini pasti ada hikmahnya. Bapak pikir sudah cukup tragedi terjadi sama keluarga kamu. Sekarang Bapak kehilangan semua cucu-cucu Bapak. Makanya Bapak minta kepada Pak Ustadz untuk bimbing kamu mengaji di rumah. Biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mendiang istri? Mendiang istri hanya beberapa bulan setelah kematian anak sulung saya itu yang terakhir. Istri saya sakit dengan badan membiru semua. Hampir sama dengan anak kedua saya yang di tengah. Iya. Seperti kehabisan napas, seperti mungkin bisa dibilang seperti dibekap. Ngapain kamu di sini? Lancang kamu ya. Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah masuk gudang ini dan injak ruangan ini. Cerita sama aku, Mas, apa semua ini? Kamu melakukan persugihan dan anak-anak kita jadi korbannya? Iya kan? Jadi apa yang tetangga kita semua bilang itu benar? Jawab, Mas, jawab! Kamu jangan bikin masalah ya. Kamu hidup sama aku kan bahagia. Nikmatin aja. Enggak, aku gak bahagia kalau aku harus kehilangan semua anak-anak aku. Kamu bikin dia marah tau nggak? Lepasin, Mas, lepasin aku! Aku gak mau di sini, Mas, aku mau pulang. Kalau emang kemauan kamu itu, kamu mau pulang, silakan. Saya nggak butuh istri bodoh kayak kamu. Aku juga gak mau balik ke sini lagi, Mas. Kamu siapa? Pergi! Mas, tolong, Mas. Aku takut, Mas. Ada setan. Kamu ini. Kamu sekarang istirahat di kamar ya. Aku anterin. Gak mau, aku takut. Aku gak berani, Mas. Aku takut. Kamu tenang aja. Kamu ntar akan ketemu dengan anak-anak kamu. Ya? Pertama kali pertapaan di goa ini dan ketemu sama siluman ini atas anjuran Teman saya teman kamu sudah kaya sebelumnya gara-gara ini. sudah. Apa ada yang kehilangan juga dia seperti keluarga, anggota keluarga? Dia tidak sepenuhnya jujur karena dia teman lain daerah. Saya hanya bercerita kepada dia bagaimana kehancuran bisnis saya, lalu saya berbilang, saya nggak bisa seperti ini, saya harus... Udah, stop, percuma. Gak bisa dipademin, stop, bahaya. Aduh, rumah saya, kebakaran, rumah saya. Aduh, harta gua habis nih. Aduh. Bapak, sabar, Pak. Bahaya, Pak. Toko Bapak juga kebakaran, Pak. Aduh, Pak. Saran saya, Pak Roni harus banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran dan selalu ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak Ustaz. Penyesalan datangnya terlambat. Dunia membutakan saya. Harta dan kekayaan membutakan iman dan hati saya.
sekaya-kayanya berhubungan dengan makhluk gaib, itu yang datang hanyalah hinaan dan azab dari Allah. Seandainya dunia bisa diputar, saya akan lebih memilih hidup sederhana bersama anak dan istri saya.